Tuh, yang putih-putih ini nggak sembarang plastik, ini dalamnya sudah ada buah semacam ini nantinya, yaitu buah sukun merah ya. Nah, subur sekali Pak ya. Boleh sedikit bocoran Pak, ini pemupukan berapa kali sekali Pak Survivor? Jadi Ibu Nurfaiza dan Pak Seger mengupayakan lahan transmigrasi miliknya untuk ditanami buah semacam ini. Kita dapat gratis ini satu nih, dan itu namanya buah sukun merah. Banyak yang meragukan keberhasilan Pak Seger ini, dan melalui video ini Anda bisa melihat dan Anda tidak perlu ragu dengan upaya menanam buah di lahan trans semacam ini. Dan kemarin kalau banyak nanya ini Pak, ini belum terjawab ini pertanyaan dari netizen yang menonton video Pak Seger sebelumnya. Ya. Mereka minat dengan bibit sukun merah dari Bapak. Gimana cara mendapatkannya? Oke, Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di YouTube channel Asian Survivor. Dan kali ini kita berjumpa dengan Pak Seger. Sedang ngapainkah Pak Seger kali ini? Lagi bungkusin nih Mas. Lagi bungkusin buah ya? Iya, bungkusin. Pak Seger, kalau kita lihat kebunnya ini kurang lebih sekitar 1 hektar Pak ya? 1 hektar ya. Lebih memilih menanam buah sukun merah, buah jambu sukun merah ya? Iya, jambu sukun merah. Iya, luas sekali lahannya. Dan hampir berapa ya, 2 bulan ya kita nggak ketemu Pak ya? Iya. Videonya sudah rame dan banyak yang komentar, mana buahnya Pak gitu. Nah, ini lagi sedang dibungkus. Memang katanya untuk sukun merah ini agak sulit untuk berbuah, tapi tidak demikian di lahannya Pak Seger. Bisa dilihat di sini banyak sekali buahnya, tapi memang masih kecil-kecil ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Seger saat ini adalah membungkus buahnya. Nah, ini buahnya masih kecil-kecil seperti ini. Kalau kecil, kalau terlalu kecil nggak berani bungkus karena nanti kebakar juga dia. Oh gitu. Ya. Kalau masih kecil belum boleh ya? Belum boleh ya. Ada adik si kecil di sini. Dan ibu sudah pasti. Jangan lupa subscribe YouTube channel Nurfaiza ya. Oh ya, boleh kita lihat di sini nih. Sudah banyak gantungannya nih. Ini bungkusnya cuma diikat 1 kali aja ya. Set. Gitu aja ya. Oke, Sobat Survivor. Bisa lihat di sini proses pembungkusan dilakukan oleh Pak Seger untuk tanaman buahnya. Jadi bisa dipastikan setiap plastik ini sudah ada buah yang dibungkus Pak ya. Biasanya ada nggak sih Pak, sudah terlanjur ada serangga masuk? Kalau kebesaran saya nggak berani bungkus juga ya, karena terlanjur sudah sengat itu ya. Oh gitu? Ya, kalau sudah terlalu besar ya saya tinggal, karena nanti takut ngecewakan tengkulak toh. Oh gitu. Dibiarkan aja jadi makanannya lalat buah. Iya. Nah, itu sana tuh gimana? Udah waktunya Pak? Sudah ini. Termasuk ini. Ini juga ya? Iya. Nah, kita lihat. Idealnya sini nih idealnya ya. Idealnya ya. Jadi ini adalah kesehariannya Pak Seger ya. Iya. Bungkus-bungkus buah seperti ini. Oke. Dan ini sudah aman Pak, kalau sudah dibungkus gitu enggak bakal masuk lagi? Aman mudah-mudahan. Berapa persen kemungkinan bakal masuk lagi? Minim sekali nih. Minim 5% ya? Pun kayaknya nggak ada kalau dibungkus ya. Nggak sampai 5%. Iya. Jadi Pak Seger ini mungkin Sobat Survivor belum mengikuti video kita sebelum-sebelumnya. Pak Seger ini sebenarnya pendidikannya jurusan teknik, ya. S1 teknik ya. Tapi sekarang jadi teknik pembungkus buah. Tapi dengan begini luar biasa, lahannya luas, ditanami semua dengan buah jambu sukun merah ya namanya. Ini juga segini ada susulan lagi yang masih kecil ya. Itu enggak dikurangi Pak, misalnya kalau terlalu banyak dalam satu renteng. Kalau untuk buah yang super, tapi kalau di sini saya ngamati dari pasaran itu harganya cuma sekitar yang milah aja ya, tengkulak lain ya. Ada yang minta besar-besar ya. Ada yang kecil juga bisa dia dengan harga yang sama. Gitu. Jadi, ya. Ngikuti tengkulak aja ya. Ikuti tengkulak aja. Kalau prinsip saya, kalau kecil laku ngapain kita harus buang ya. Sedangkan ini sudah dilengketkan gini ya. Oh iya, betul. Jadi ya sudah dibungkus aja semua gitu ya. Iya. Memang kalau untuk yang super besar-besar semua, cuma sayang kalau saya buang karena harganya sama ya. Cuma dipilah gitu aja ya.
Oke, ini lagi serentak berbuah semua Pak ya? Iya. Berarti sudah siap masuk musim puncak ya Pak ya? Iya ini. Oke, jadi memang ada dikenal dengan panen raya dan mungkin Ya, banyak sekali Pak. iya, banyak sekali saya lihat ini. Nah, kalau bisa dibilang ini sudah berhasil pembuahannya nih Pak ya? Alhamdulillah ya. Ini belum berani bungkus karena terlalu kecil ya. Nanti Terbakar ya? bakar dia ya. Panas ya. Kayak gini ya. Ini seharusnya kalau ingin buah yang super ya diambil satu biar buahnya bisa besar ya. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau prinsip saya kalau permintaan masih bisa dijual untuk yang kecil, ngapain harus dibuang ya. Nah gitu ya? Makanya nanti untuk lainnya aja ya. Ini apa namanya? Langsung belajar gratis nih. Kalau di luar sana mungkin harus kursus bayar, kalau sama Pak Seger gratis. Oke. Jadi Sobat Survivor mungkin penasaran lebih jauh tentang Pak Seger ini. Beliau juga selain sebagai petani buah jambu, beliau juga sebagai takmir masjid ya Pak ya? Iya. Ya, dan aktif di masjid apa namanya Pak? Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Juga Meripat ini anak belajar ya. Wah, luar biasa. Untuk pengajian atau? Ya privat belajar cepat gitu ya. Oh, belajar cepat? Iya, untuk Oh, luar biasa. memang kan. Jadi biasanya lebih banyak standby di masjid berarti Pak ya? Iya. Oh, itu udah masjid atau musola Pak? Masjid ya. Oh, masjid ya. Bentar lagi juga ke masjid ya. Oh, bentar lagi masjid ini ya. Oke, jadi bentar lagi Pak. Jam berapa Pak? Bentar lagi. Berapa menit Ya, lagi? masih ada setengah jam. Oke. Itu yang udah masak? Ya, ini mengkal Mas untuk Mas. Untuk saya? Ya, ini Wah. mengkal ini. Memang kalau permintaan tengkulak itu yang seperti ini, yang Oh, seperti gitu. itu ya. Jangan terlalu masak. Nah, ini. Terus buat saya? Iya, ini untuk. Enak banget jadi YouTuber ya. Sudah ambil konten, dapat buah gratis lagi. Gratis kan Pak? Iya. Oke. Kan ada itu ya. Makasih banyak Pak. Oke, jadi kita dapat gratis ini. Jadi modusnya sebenarnya kita dapat buah aja sih. Kan banyak sekali toh. Ah, iya, ini banyak sekali buahnya. Ini. Ah, ini buahnya nih, Sobat Survivor. Ya, ya. Jadi mungkin sedikit informasi Sobat Survivor, videonya Pak Seger ini sudah ramai sekali dan berhasil mendapatkan sedikit ya sedikit AdSense dari kita, tapi memang pembayarannya 2 kali. Nanti dalam akhir bulan kita akan Pak Seger dapat lagi nanti gitu Sobat Survivor. Jadi ada kita mendapatkan konten, Pak Seger juga dapat minimal dapat pupuk ya Pak Seger ya. Banyak. Iya, sama-sama Pak. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Ibu Nurfaizah. Namanya Nurfaizah juga Bu ya? Iya. Nurfaizah channel. Sudah hampir 1000 ya? Dekat 1000 ya? Ya hampir. Iya. Tontonnya ada 2.500 ya. Wih, rame ya. Dan apa yang paling ini Pak, Bu? Yang kalau Ibu lihat boleh Ibu kesini Bu supaya enggak backlight. Nah, supaya enggak gelap. Nah, ini Ibu Nurfaizah. Channelnya ini jarang-jarang nih warga Trans asli yang buat konten. Jadi sayang kalau Sobat Survivor nggak ikuti juga. Kebetulan dikenalkan sama Ibu Ambar kemarin ya. Nah, jadi gimana Bu? Apa yang paling diminati kalau buat konten Bu? Kalau di YouTube-nya Ibu? Macam-macam sih. Ada yang senang, ada yang kebun, ada yang kalau Sekolah. yang agak susah tuh ada yang minta mancing, itu gimana ya jarang mancing itu. Ada yang minta mancing, saya tuh bingung. Buat konten mancing gitu ya, karena memang banyak ikan di belakang Bu ya. Iya. Survivor. Jadi Ibu Nurfaizah dan Pak Seger mengupayakan lahan transmigrasi miliknya untuk ditanami buah semacam ini. Kita dapat gratis ini satu nih, dan itu namanya buah sukun merah. Banyak yang meragukan keberhasilan Pak Seger ini, dan melalui video ini Anda bisa melihat dan Anda tidak perlu ragu dengan upaya menanam buah di lahan trans semacam ini. Dan kemarin kalau banyak nanya ini Pak, ini belum terjawab ini pertanyaan dari netizen yang menonton video Pak Seger sebelumnya. Mereka minat dengan bibit sukun merah dari Bapak. Gimana cara mendapatkannya? Ya, nanti siapa aja nanti saya data di mana alamatnya ya. Ya. Iya. Nanti begini aja, nanti mungkin gimana ya caranya ya? Karena di komentar biasanya itu Pak. Iya. Iya di komen ke itu inbox di Facebook, itu kan di Facebook. Oh, ada Facebooknya. Iya. Nah, lebih bagus ke Facebook kayaknya ya. Lebih aman, kalau nomor telepon banyak gangguan nanti Pak.
Iya. Oh ya, nanti Facebooknya kita sertakan di deskripsi ya. Iya. Jadi nanti bisa inbox Facebooknya Pak Seger. Ini diliput Mas. Nah, apa yang Bapak ingin sampaikan di sini, Pak? Buahnya banyak gitu ya. Iya. Tuh, yang putih-putih ini nggak sembarang plastik, ini dalamnya sudah ada buah semacam ini nantinya, yaitu buah sukun merah ya. Nah, subur sekali Pak ya. Boleh sedikit bocoran Pak, ini pemupukan berapa kali sekali Pak? Ini lama ini Mas ngirit pupuk. Kalau saya sebenarnya setelah panen harus dipupuk seharusnya. Idealnya seperti itu ya? Ya, idealnya seperti itu. Jadi setiap habis panen dipupuk dan perlu pemangkasan. Karena sifatnya tanaman jambu ini biasanya pembuahan setelah dipangkas juga dia muncul buah. Tapi walaupun muncul, kalau makanannya kurang otomatis dia tidak bisa nempel. Karena gitu. stok makanannya minim. Jadi kalau seperti ini, kalau dianu nanti muncul ini cabang baru langsung dia membawa bunga. Tapi ya kita harus mengimbangi pupuknya. Namanya tanaman ingin diambil buahnya tapi makanannya kurang, dia nggak ada asupan makanan, jatuh dia. Luar biasa. Ini tips yang jarang bisa Anda jumpai kalau Anda tidak menonton video YouTube ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan sekali lagi untuk mendapatkan bibitnya bisa tetap dengan Pak Seger dan bisa melalui Facebooknya nanti ya, kita sertakan di deskripsi. Bisa pesan. Dihargai berapa Pak kalau pengiriman keluar Pak? Kalau di lokasi itu saya jual 30 ya. Cuma kalau untuk pengiriman nanti saya tanya di ekspedisinya ya. Oh gitu. Berapa ongkos kirimnya per kilo ya. Jadi intinya harganya 30.000, cuman kan ada biaya ongkos kirimnya. Ya 30.000 di luar ongkos kirim seperti itu yang sampaikan Pak Seger. Karena tujuannya itu kan nggak mesti ada yang Betul. Dan kemarin kalau mau datang ke sini langsung aja ke sini ya, 30.000 saya kasih. Ya, jadi kalau mau langsung ke kebunnya Pak Seger, mungkin warga Tanjung Selor yang ingin sekali mengembangkan sukun merah ini di lahannya, ini bisa langsung datang ke SP5 ya. Iya. Jalur berapa Pak? Jalur 2 baru ya. Jalur 2 baru, dan Bapak Sobat Survivor akan bertemu langsung dengan Pak Seger, petani buah sukun merah yang ada di sini. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya informasinya ya. Jadi Sobat Survivor bisa menyimak bagaimana keberhasilan Pak Seger di sini mengembangkan lahannya dan berbagai macam buah sukun merah yang jadi prioritas dikembangkan oleh Pak Seger. Yang tua jarang-jarang aja. Kalau langsung ke sana aja. Langsung ke sana ya. Iya. Ini total ada berapa ton nih Pak kalau bisa dipanen semua sekaligus yang sudah dibungkus Pak? Yang sudah dibungkus ini biasanya bungkus itu sekitar 3.000 bungkus ya, dibagi 5 itu dapat baru kiloannya ya. Oh gitu ya. 3.000 jadi 30 dibagi 5, 6,5 ton loh ya, 600 kilo. Kalau saya ngitung dari 600 kilo, 6.000 atau 600? 600 kilo. Oh berarti 6 kintal. Iya 6 kintal ya. 6 kintal. Dan itu masih bisa dibungkus terus Pak ya, karena buahnya masih banyak ini. Ini kayaknya lebih banyak dari yang kemarin ini, karena muncul yang baru juga ini. Barusan dipupuk kemarin ya. Oh bukan karena didatangi Asian Survivor ya. Udah dipupuk ya. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah siap dibungkus juga Pak ya harusnya ya. Tapi agak sulit ya. Saya tadi itu ngitung 600 kilo karena per kilonya itu isinya 5 sampai 6. Oh 6 gitu buah ya. Jadi kalau 3.000 ini berarti kan 3.000 dibagi 5 dapatnya berapa tadi? 600 ya. 600. Pak, kalau misalnya ini Pak, apa namanya? Apa kira-kira keuntungan dan perbandingannya gitu Pak dengan jenis jambu, tapi jambu kristal yang putih itu Pak? Dari segi harga dan dari segi profit yang... Kalau dari yang kristal putih itu memang saya akui buahnya lebih lebat ya. Cuma saya kemarin sempat ada yang budidaya di sini, ternyata itu perawatannya lebih sulit daripada jambu sukun merah ya, karena dia ada di pohonnya itu kayak jenis hama, dia melalui pohonnya itu dia merambat ya, jadi ke ulat itu ya. Ulat ya. Ya kalau ini sudah umur 4,5 tahun, yang depan itu 5 tahun, itu saya nggak pernah nyemprot ya, di situ saya untungnya ya. Tapi kalau kristal biasanya ada itu tadi. Kalau dari segi harga Pak? Harganya sama ya. Sama aja ya, kurang sama. lebih aja ya. Cuma kemarin ada dari Tarakan itu justru minta yang jenis jambu merah ini. Katanya saya bukannya nganukan yang sebelah ya, sebelah maknya kristal. Karena ini katanya kalau di blender itu bisa ajur.
Kemarin ada tengkulaknya yang langganan itu minta, karena di sana permintaan alasnya seperti itu. Minta yang sukun merah karena saya blender. Kalau yang putih itu karena di blender kasar jadinya. Iya betul. Jadi betul. dia minta yang ini. Baik. Bisa saya bayangkan tuh Pak ya. Jadi kalau ini bisa lebih lumer gitu maksudnya Pak ya. Ya. Lumer. Ya, gitu. Nah, ini kerjaannya atau kegiatannya Pak Seger. Di sela-sela juga beliau sebagai takmir masjid dan juga private untuk aktivitasnya yang juga tidak jauh-jauh dari kegiatannya sebagai takmir masjid ya. Jadi mungkin ke depan juga ada informasi-informasi yang lebih banyak lagi yang Pak Seger bisa sampaikan. Licin banget Cuk. Semuanya ternyata sudah Ini ya. berlumpur. Nah, Sobat Survivor. Memang musimnya ini. Ini Bu Nur bikin konten tentang ini aja bakal rame nih. Ini Nah, ini buahnya banyak sekali tuh. kebungkus semua juga. Belum terbungkus semua ya? Iya. Nah, ini ada di atas nih Pak. Ada 2, 3 di atas nih. Kadang dibantu sama anak juga nggak sih Pak kalau lagi Anak libur kita- dari pesantren? Ya kalau libur dia membantu. Ini sudah ke pesantrennya. Nggak apa-apa Pak. Nanti saya berdirikan. Nah, ini teman-teman, ini kalau walaupun kecil, kalau posisi terlindung aman ya. Aman, Karena ya? dia terlindung, nggak langsung sengat matahari ya. Oh gitu. Tapi kalau langsung kena sengat terik matahari itu biasanya panasnya masuk ke ini. Jadi kalau diongkep itu bahasa Jawane ya. Diongkep. Ini karena terlindung. Tapi untuk hasilnya memang beda sama yang kena sinar matahari karena dia nggak ada sinar, otomatis dia agak kecil ya. Walaupun Kecil. dia sendiri nggak dia afkir ya. Kalau rasa gimana? Kalau rasanya kurang lebih ya. Kurang lebih aja Iya. ya. Kurang lebih rasanya. Oke, Bapak Ibu boleh saya foto di sini? Oke, Sobat Survivor. Jadi itu informasi yang kita dapat dari Pak Seger terkait lahan ini ya, kebun jambunya yang kita update lagi. Bila ingin melihat video sebelumnya, jangan lupa untuk scroll ke bawah terus video-video kita di Asian Survivor. Dan bila ingin jalan-jalan ke rumah Pak Seger untuk beli bibitnya, bisa jalan-jalan ke sini. Ini rumahnya masih orisinal ya, Pak ya. Masih orisinil, rumah transmigrasi. Tahun berapa, Pak? 2013 ya. 2013. Ya, jadi Dan bisa. transmigran angkatan tahun 2013 ya. Mm-mm. Jadi saya menempati rumah ini pas tanggal 8 bulan 6. Ini ulang tahun saya. Pas ini. Wih, masih ingat sekali ya. Masih ingat ya. Jadi saya nggak mungkin lupa tanggal 8 bulan 6 itu tanggal lahir saya. Jadi ulang tahun saya kemarin saya sempat berpikir inilah kado saya, rumah saya, tanah saya 1 hektar ya. Kado ulang tahun ya. Iya. Iya. Pemerintah yang langsung yang ngadu ya. Mantap jiwa. Oke, dan yang pasti kalau ada yang bertanya ini rumah masih menggunakan listrik apa? Nah ini tenaga surya. Iya. Dapat 2 ini bisa maksimal untuk apa aja, Pak? Ini bisa untuk ngecas HP, ya. Untuk potong rambut juga bisa ya. Oh jadi di sini buka potong rambut juga, Pak? Ya anak itu kebetulan ya. Oh anak ya. Jadi Skillnya anak sana saya. ya. Jadi untuk bisa laptop printer juga bisa nih untuk Berarti pakai aki yang ukuran besar, Pak ya? aki Mobil. 100 ya, 95 100 ya. Bisa ya. Lebih tinggi lebih bagus ya. Oh gitu. Lebih Ya. tinggi lebih bagus akinya masuknya karena Masih dia muat kapasitasnya gitu ya. Iya. Baik. Oke, terakhir Pak, kapan kita bisa panen raya di lahannya, Pak? kalau mengingat bungkusannya seperti ini mudah-mudahan nanti sekitar bulan ini awal bulan Juni ya. Ya. Mungkin pertengahan Juli nanti bisa panen. Pertengahan Juli saya kesini lagi berarti, Pak ya? Iya. Baik. Tapi mungkin dalam waktu cepat mungkin saya masih tetap kesini karena masih ngantar uang AdSense. Terima kasih. Sama-sama. Mari, Pak. Iya.